Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Ramadhani, NIM 24103010047 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 110 ini yaitu ketika ada seorang lelaki dari suku Taif saat itu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengusulkan sebuah perjanjian antara suku mereka yaitu suku Taif dengan Rasulullah SAW, yang mana dia mengatakan, tinggalkanlah urusan agama kami maka kami akan meninggalkan urusan agama kamu. Di sini dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa agama Islam harus menyebarkan sesuatu yang baik atau ajaran yang baik dan mencegah keburukan atau mencegah dari yang mungkar, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa agama Islam harus mengetahui bagaimana pentingnya berdakwah dan keberanian Islam dalam mempertahankan agama mereka. Pendapat saya mengenai ayat tersebut, saya sangat setuju sekali bahwa umat Islam adalah memang umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umat Islam memang selalu mengajarkan tentang untuk melakukan semuanya dengan kebaikan dan menghindari segala keburukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari ayat tersebut kita dapat memahami umat Islam harus mengerjakan segala kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa menjatuhkan agama yang lain. Tanpa menjatuhkan agama yang lain, kita harus bersikap toleransi kepada mereka yang berbeda dengan kita, namun kita harus tetap mempertahankan agama kita dan mempertahankan akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang satu-satunya. Dakwah merupakan istilah bahasa Arab yang berarti ajakan. Nah, dakwah sendiri ini merupakan kegiatan menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Tuhan semesta alam sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam dengan penuh keyakinan dan tersusun secara terencana. Dan dakwah sendiri ini memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian tentang komunikasi ini sudah tidak asing di telinga kita karena kita telah melakukannya setiap hari. Jadi komunikasi ini merupakan proses upaya dalam membangun pengertian antara satu dengan yang lain untuk mencapai kesamaan pemahaman mengenai sesuatu hal. Jadi dalam komunikasi ini kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide dan gagasan, atau bertukar inovasi. Itu merupakan salah satu pengalaman berharga dalam hidup saya karena saya mengetahui bagaimana dunia kerja di event organizer tersebut. Kemudian alasan lain mengapa saya memilih sebagai event organizer ini karena saya suka menyusun, merencanakan ataupun merancang sebuah acara yang sebelumnya saya sudah sedikit banyak menyusun sebuah acara-acara yang ada di internal kampus maupun di eksternal kampus. Kemudian karena event organizer tidak jauh dari merencanakan, menyusun atau membuat suatu acara yang sudah sering saya lakukan, membuat saya yakin bahwa saya bisa ada di dunia event organizer, bahkan saya bisa menjadi pemilik event organizer itu sendiri. Era sekarang ditandai dengan semakin sentralnya peran teknologi cyber dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, mahasiswa yang sangat berpotensi tergerus akan kecanggihan teknologi yang mengakibatkan timbulnya individualistik yang tinggi, kemudian kurang peduli
dengan keadaan sosial serta keinginan yang serba instan dalam berbagai aspek yang ada. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan perubahan yang memiliki kompetensi agar dapat menyelesaikan beberapa masalah sosial maupun masalah individualistik, mulai dari memperbaiki komunikasi yang harus bisa menyesuaikan di mana dia berada, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama agar tidak terpengaruh oleh perubahan di era saat ini yang dampak negatifnya begitu sangat besar jika kita tidak mampu bijak dalam berkehidupan. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari laju revolusi industri 5.0, maka kita harus segera menyadari dan membentengi diri dengan berbagai kemampuan ilmu agama di setiap individu agar tetap mampu berpegang teguh dengan agama Islam meskipun dan dalam keadaan apapun. Salah satu caranya yaitu melalui proses komunikasi dakwah. Saya Kusnara Ramadhani, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.